Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue. Hari Ahad malam, gue bikin konten ini. Semoga Sobat Football United lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan, terus tambah kencang, sehat-sehat selalu sekeluarga. Oke, ngobrol ringan terkait dengan pemain muda Denmark, penyerang yang sedang tampil bagus nih di 3 pertandingan yang dimainkan oleh pemain ini. Bahkan di konten terbaru dari Fabrizio Romano juga membahas tentang Rasmus Højlund, pemain dari Denmark yang saat ini bermain di Atalanta. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini akan segera berganti agen. Kenapa? Karena nampaknya di musim panas nanti pemain muda ini akan cukup sibuk ini ya, dalam tanda kutip, artinya banyak tim yang saat ini pun juga dikaitkan dengan sang pemain. Dari Inggris ada Everton, ada Arsenal, ada Newcastle United, ada Juventus dari Italia, dan tentu saja ada Manchester United. Sang pemain, kalau gue ambil dari United Blog, di salah satu wawancaranya mengatakan kalau dia ini fans dari Manchester United. Jadi ya kalau bisa bermain di Manchester United, menurut sang pemain, menurut Rasmus, ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat besar bagi dirinya. Di salah satu pertandingan terakhirnya ketika Denmark menang menghadapi Finlandia, dari Huskor, statistiknya sangat luar biasa. Shots-nya ada 7, golnya ada 3, key passes-nya ada 2, dribblingnya ada 2, passing suksesnya dia cukup tinggi, ada di 80,8%. Aerial duel semuanya juga bagus, rata-rata bagus, bahkan ratingnya ini dinilai 10 oleh Huskor. Yang menarik, pemain ini kan dihubungkan juga dengan Manchester United. Nah, gue ambil dari salah satu akun underrated. Ini Erik ten Hag, di tim sebelumnya di Ajax, ini punya kecenderungan suka memainkan striker dengan tubuh tinggi. Sebastian Aller, Klaas-Jan Huntelaar, dan sekarang di Manchester United tentu saja ada Wout Weghorst. Apakah Rasmus Højlund ini akan menjadi selanjutnya? Pemain berusia 20 tahun, ini di 3 pertandingan terakhir menciptakan 6 gol. Luar biasa, berarti rata-rata pertandingan 2 gol di tingkat klub ya, bersama Atalanta maupun juga tim nasional Denmark ketika menghadapi Finland dan juga menghadapi Kazakhstan. Pemain berusia 20 tahun ini sudah di tingkat klub profesional, sudah memperkuat 3 tim yang berbeda, FC Copenhagen, Sturm Graz dari Austria, dan juga Atalanta di Serie A. Bahkan sejauh ini di Serie A dia sudah mengemas 7 gol untuk pemain berusia 20 tahun. Kalau dari heatmaps-nya, pemain ini gue lihat sangat aktif bergerak. Bisa dilihat itu ya heatmaps-nya, dia ada di mana-mana, di sepertiga awal, sepertiga akhir, dan juga di kotak penalti maupun juga di kedua sisi kanan maupun kiri. Menurut Huskor ya, karakteristik pemain ini strength-nya tidak ada yang signifikan. Weakness-nya adalah holding into the ball dan juga defensive contribution. Stylenya dia adalah counter attack, artinya dia punya kecepatan. Lalu dribblingnya juga bagus. Dan intinya dia ini punya pergerakan atau berani melakukan penetrasi juga. Pemain yang masih berusia 20 tahun ini, tinggi badannya cukup menjulang ya, 191 cm, 1,91 meter. Dan dari Transfermarkt ini valuasinya ada di 35 juta, dan dikabarkan oleh Fabrizio Romano angka investasi dari Atalanta ketika mentransfer sang pemain dari Sturm Graz ini ada di angka 17 jutaan. Nah, bagaimana menurut gua tentang pemain ini yang dikaitkan tentu saja dengan Manchester United? Ya, Manchester United butuh penyerang yang bisa menghasilkan gol, yang bisa menjadi tumpuan gol. Tidak seperti musim ini hanya sebagian besar itu dari Marcus Rashford. Ketika Marcus Rashford macet, maka gol dari Manchester United juga macet ya. Pemain muda datang ke klub sebesar Manchester United
ke kompetisi yang berbeda, negara yang berbeda, tentu saja ada resiko. Resiko teknis ya, harus beradaptasi dengan tim yang berbeda, kompetisi yang berbeda, rekan yang berbeda, dressing room yang berbeda, juga non-teknis, adaptasi terhadap negara, adaptasi terhadap gaya hidup, media, dan lain-lain. Faktor pemain muda ini menurut gua salah satu faktor terbesarnya ini ada dari sang manajer, harus memberikan ya bimbingan, support, dan juga proteksi. Kalau seandainya memang sang pemain ini ada di konsepnya Erik ten Hag, ya artinya Erik ten Hag menginginkan sang pemain ini, gue sih sangat percaya. Melihat sejauh ini pemain-pemain yang didatangkan oleh Erik ten Hag ini ya tampilannya bagus, bahkan kontribusinya pun juga bagus terhadap Manchester United. Hanya saja menurut gue ya memang di tim lain ada juga striker yang begitu didatangkan, striker muda, dia bisa langsung nyetel, Erling Braut Haaland. Tapi apakah pemain ini bisa selevel dengan Haaland? Nah, ini masih harus dikaji dulu, ditelaah dulu, di riset dulu mungkin ya, atau bahkan dibuktikan dulu. Manchester United kenapa gue bandingkan dengan Erling Haaland? Karena menurut gue kita butuh striker seperti itu, yang bisa menjadikan ancaman di lini depan, golnya pun banyak, bisa memberikan kontribusi bahkan di saat tim itu mengalami kesulitan. Ini menurut gue yang dibutuhkan oleh Manchester United, pemain yang bisa menjadi pembeda, bahkan ketika di saat tim tidak bermain bagus, dia bisa memberikan kontribusi, baik itu berupa assist ataupun juga gol ataupun juga ya open play dan lain-lain ya. Yang jelas, pemain ini sangat menarik bagi Manchester United. Dari sisi harga, valuasi ada di sekitar 35 jutaan ini. Seperti gue pernah katakan juga, kalau seandainya Manchester United mendatangkan striker senior ya, yang mungkin periode bermain di Manchester United maksimal 4 tahun, ya pemain-pemain seperti Rasmus Højlund ini juga bisa didatangkan untuk bisa berkembang ya, dikembangkan juga. Jadi ketika nanti sang striker itu selesai, ya Rasmus Højlund ini bisa menggantikan. Konsepnya sama seperti Julian Alvarez dan juga Erling Braut Haaland di Manchester City. Tadi itu bapaknya yang gue sebut ya, bukan. Jadi ada dua striker gitu ya, satu shadowing yang lainnya, satu membayangi yang lainnya. Developmentnya juga dapat. Menurut gue itu konsep yang bisa mungkin ditiru oleh Manchester United. Di samping ya mungkin mencari terobosan ya, karena saat ini harga striker yang dikabarkan diincar oleh Manchester United, Harry Kane dan juga Victor Osimhen, harganya luar biasa mahal. Yang satu 100 juta, yang satu bahkan 150 juta. Rasmus Højlund, salah satu striker muda. Tentu saja ada beberapa nama striker muda lainnya juga yang dikaitkan oleh Manchester United dengan Manchester United seperti kayak Benjamin Sesko, lalu juga Brian Brobby dari Ajax. Ini kan pemain-pemain yang mungkin bisa saja di musim panas nanti akhirnya mendarat ke Old Trafford. Menurut gue, iya atau tidak? Masih iya ataupun tidak. Gue masih ingin melihat dulu kiprahnya di Atalanta seperti apa ya. Dan paling tidak di 3 pertandingan terakhir memang bagus. Tapi bagaimana nih konsistensi dari sang pemain ini, mentalnya bagaimana nih setelah dikabarkan diincar oleh banyak tim besar? Apakah berpengaruh ke permainannya atau tidak nih? Ini menurut gue juga cukup menarik. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Sehat-sehat selalu sekeluarga. Murah-murah rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yang belum like, yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.